Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2025. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang, terus The Star, kartu Strength, The Empress, King of Swords, 2 pedang, 2 koin, Knight of Pentacles, dan terakhir kartunya The Hermit ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan tertentu. Jadi mungkin ada pertimbangan mendalam gitu yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini sebelum bisa mengambil keputusan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu ya? Misalnya mungkin ada yang sedang mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, mungkin keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya ada pertimbangan mendalam yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini ya, 4 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Star. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada harapan baru juga Aquarius yang sedang kamu kejar ya. Jadi kira-kira apa harapanmu? Misalnya mungkin lagi punya harapan nih untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki suatu hal ya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah harapan dengan lebih optimis ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini Aquarius ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Strength. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada yang lagi mencoba untuk terus bersabar ya, menggunakan hati yang sabar ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi sabar banget ketika menghadapi seorang, mungkin lagi sabar juga untuk mengatasi sebuah masalah, mungkin ada juga yang lagi sabar ya, tekun selangkah demi selangkah untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Yang pertama ada kartu The Empress. Jadi ceritanya untuk periode sekarang memang ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga Aquarius? Misalnya mungkin lagi fokus nih untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil ya. Mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk menjaga kehidupanmu dalam periode kali ini ya, The Empress. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu King of Swords, si Raja Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen udara seperti Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini memang pikiranmu kembali lebih tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan kalian. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu kali ini Aquarius. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target, dan lain-lain. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 2 pedang yang melambangkan unsur keraguan-raguan ya. Jadi hati-hati. Jadi entah kenapa memang ada yang lagi merasa ragu-ragu juga untuk periode kali ini ya. Mungkin lagi merasa ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mengejar sebuah tujuan ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada unsur ketidakjelasan Aquarius yang masih akan menghampirimu kali ini ya. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu sambil berpikir lebih cerdas nantinya ya, si Raja Pedang tadi, King of Swords. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja ya. Yang pertama ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang ada pertimbangan mendalam juga yang masih akan kamu lakukan sebelum bisa mengambil keputusan penting ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan ulang ya, pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu nantinya ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi memang ada pergerakan lambat juga Aquarius ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil menyusun rencana secara detail terlebih dahulu nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menyusun rencanamu dengan lebih matang, lebih detail ya, sebelum melangkah maju ke depan nantinya. Knight of Pentacles. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, kartu ini melambangkan proses analisa mendalam. Jadi ceritanya memang ada satu hal yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam, dianalisa ulang
ulang ya, lebih mendalam lagi sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan ulang ya kondisi dalam keluarga, kondisi dalam karir, keuangan, dan lain-lain sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya, The Hermit. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 3 pedang. Oke, jadi sepertinya memang akhir-akhir ini ada yang lagi merasa frustasi. Mungkin lagi merasa jengkel, frustasi ketika menghadapi kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Jadi otomatis kan tuh lagi butuh waktu untuk berpikir lebih lama gitu ya, lebih panjang. 4 pedang tadi akhir-akhir ini. Jadi ada pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan sebelum mengambil tindakan dan keputusan akhir-akhir ini. Dikarenakan ada faktor kekecewaan yang baru saja kamu alami, Aquarius ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi caranya memang ada upaya juga untuk mengakhiri sebuah permasalahan dengan lebih optimis akhir-akhir nih, The Star. Jadi hatimu tuh lagi pede sebenarnya kok ya, merasa lebih optimis untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi memang ada perubahan besar yang sedang kamu jalankan sambil lebih tekun dan bersabar tadi ya, kartu Strength. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Ya, ada suatu hal yang sedang kamu ubah gitu, Aquarius. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu 2 pedang. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya memang ada yang tiba-tiba merasa agak ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu ketika berpikir, ketika mengambil keputusan. Mungkin lagi ragu-ragu juga untuk mengejar target, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini di Empress ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting ya, silakan diskusi dengan orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu kali ini, Aquarius ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 tongkat yang melambangkan sebuah bentuk tekanan batin ya. Jadi mungkin ada upaya juga untuk mencoba melepaskan tekanan berat, tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini sambil menggunakan cara cerdas tadi, King of Swords. Jadi pikiranmu kembali lebih tajam, lebih cerdas gitu ya untuk mencari solusi untuk melepaskan tekanan berat tersebut. Jadi kira-kira apa yang telah membuat dirimu tuh tertekan, Aquarius, akhir-akhir ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru. Jadi mungkin ada rencana baru juga ya yang akan mulai kamu susun, akan tetapi entah kenapa memang hatimu tuh lagi ragu-ragu tadi, 2 pedang. Mungkin lagi ragu-ragu ketika menyusun rencana penting, ragu-ragu juga ketika ingin menjalankan sebuah rencana. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir optimis nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang ada pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan sambil berpikir seimbang sekitar bulan Juni nanti ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi artinya memang ada perubahan pikiran nantinya. Jadi entah kenapa memang pikiranmu cenderung berubah nantinya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu gitu ya. Jadi otomatis kan tuh lagi butuh waktu untuk menyusun rencanamu dengan lebih matang tadi, Knight of Pentacles. Jadi gunakan waktu sejenak untuk menyusun rencanamu dengan lebih detail sebelum melangkah maju ke depan nantinya. Dikarenakan memang ada perubahan pikiran nantinya, Aquarius ya, The Tower. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ya, ada yang masih akan mencari kejelasan baru ya, dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam nantinya, The Hermit ya. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan nantinya? Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.